Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas tentang contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, kita sering nemuin hal-hal yang sebenarnya melanggar hak seseorang atau menunjukkan kalau seseorang gak melakukan kewajibannya dengan baik. Nah, kita punya 4 contoh utama dan masing-masing dari kita akan menjelaskan satu persatu. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan nama saya Windia Kesa Salam, absen 34. Saya Azifaniana Rozana, absen 5. Saya Cahyanda Akila, absen 6. Cekidot! Yang pertama, intoleransi dalam hidup beragama. Apa itu toleransi beragama? Nah, jadi toleransi beragama adalah sikap yang tidak menghargai perbedaan agama atau keyakinan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini tertulis dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya negara kita percaya bahwa Indonesia berdiri karena kehendak Tuhan dan semua warga negaranya harus menghargai nilai-nilai agama. Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, jadi setiap orang bebas memilih dan menjalankan ibadah agamanya tanpa gangguan dari siapapun. Misalnya, yang pertama melarang orang lain beribadah, yang kedua menghina agama lain, yang ketiga memaksa orang lain ikut agamanya. Dampak intoleransi, kalau intoleransi dibiarkan bisa menyebabkan yang pertama konflik antar umat beragama, yang kedua hilangnya kerukunan, yang ketiga mengganggu persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua ada diskriminasi. Nah, diskriminasi ini seperti perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap seseorang atau kelompok hanya karena perbedaan seperti suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau pandangan politik. Misalnya, seseorang yang tidak diterima bekerja hanya karena warna kulit atau agama yang dianut. Ciri-ciri diskriminasi ini yang pertama, adanya perbedaan perlakuan terhadap orang atau kelompok tertentu. Nah, yang kedua, perlakuan tersebut menyebabkan ketidakadilan dan merugikan pihak tertentu. Yang ketiga, berdasarkan pada identitas seperti ras, agama, suku, atau jenis kelamin. Berikut beberapa contoh kasus dari diskriminasi. Seseorang tidak diterima di sekolah hanya karena perbedaannya agama. Perempuan dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Warga pendatang tidak diberi akses pelayanan publik seperti warga asli. Nah, landasan hukum yang melarang diskriminasi di Indonesia pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi tersebut. Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa diskriminasi dilarang dan setiap warga negara harus diperlakukan sama. Mengapa sih diskriminasi harus dihindari? Alasannya karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, menghambat kemajuan masyarakat, melanggar hak asasi manusia, serta menimbulkan ketegangan sosial dan konflik. Nah, peran kita sebagai warga negara Indonesia menolak segala bentuk diskriminasi di sekitar kita, memperlakukan orang lain dengan adil tanpa memandang perbedaan, serta melaporkan tindakan diskriminatif kepada pihak berwenang jika ditemukan. Nah, sekarang aku akan menjelaskan contoh ketiga, yaitu persekusi. Apa sih itu persekusi? Persekusi adalah tindakan penindasan atau penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan sistematis terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Nah, biasanya persekusi dilakukan oleh kelompok atau massa dan punya motif tertentu seperti perbedaan agama, pandangan politik, atau bahkan hanya karena seseorang berani mengkritik pihak berkuasa.
Supaya lebih jelas, berikut ciri-ciri persekusi. Yang pertama yaitu dilakukan berkelompok, bukan cuma satu orang, tapi massa atau tim yang terorganisir. Lalu yang kedua, sistematis, ada rencana atau pola tertentu, bukan tindakan spontan. Dan yang ketiga, ada motif. Nah, biasanya karena perbedaan keyakinan, ideologi, atau bukan membungkam prinsip. Dan yang keempat, mengakibatkan penderitaan korban bisa mengalami luka fisik atau tekanan mental. Nah, di dalam persekusi ini sering banget ada unsur penyiksaan, baik itu secara fisik maupun mental. Undang-undang di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bilang kalau penyiksaan itu adalah tindakan yang bikin orang mengalami rasa sakit atau penderitaan hebat, dilakukan dengan sengaja, entah untuk menghukum, memaksa ngaku sesuatu, atau karena alasan diskriminasi. Contoh tindakan persekusi, penganiayaan atau pemukulan terhadap kelompok tertentu. Lalu yang kedua, pelecehan seksual. Dan yang ketiga, diskriminasi. Dan yang keempat, intimidasi atau ancaman. Lalu yang kelima, mengucilkan atau mengasingkan seseorang dari masyarakat. Dan bahkan sampai tindakan paling ekstrim seperti genosida atau pembunuhan massal karena perbedaan ras atau agama. Karena persekusi ini berkaitan dengan pencabutan hak asasi manusia secara paksa, maka ini dianggap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan bisa dihukum lewat pengadilan hak asasi manusia. Jadi, intinya persekusi itu bukan cuma sekedar ngebully, tapi udah masuk ke tindakan kekerasan yang serius dan berdampak parah pada korban maupun kelompok yang jadi sasaran. Yang keempat, cyberbullying. Nah, cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial dengan tujuan menakuti, mempermalukan, atau merendahkan seseorang atau kelompok secara terus-menerus. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM karena melanggar hak seseorang untuk merasa aman, dihormati, dan dihargai. Jadi, cyberbullying itu tuh kayak ngebully orang tapi lewat dunia online. Misalnya nih, ninggalin komentar jahat di medsos, nyebarin hoaks tentang seseorang, upload foto yang tanpa izin buat ngehina, lalu kirim DM atau chat yang isinya ejekan, bahkan sampai ngucilin orang dari grup chat. Nah, itu semua termasuk cyberbullying, guys. Ini biasanya korban bakal ngerasa takut, malu, gak nyaman, bahkan bisa sampai ganggu kesehatan mental seperti stres, depresi, atau jadi gak pede lagi. Gak cuma itu, kehidupan sehari-hari juga bisa kena efeknya. Misalnya jadi malas sekolah, nilai turun, atau hubungan sama temen jadi berantakan. Nah, walaupun cyberbullying sering terjadi di dunia maya, tetap aja ini melanggar hukum loh. Pada pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak merasa aman, dilindungi, dan diperlakukan dengan adil. Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa semua orang punya hak yang sama, tanpa adanya perlakuan yang merugikan dan merendahkan. Yang artinya, cyberbullying itu bukan cuma masalah di dunia maya aja, tapi juga bisa kena hukum karena melanggar hak orang lain. Sebagai pelajar, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, hargai perbedaan. Jangan gampang ngejudge atau komentar negatif cuman karena beda pendapat, penampilan, atau latar belakang. Yang kedua, jangan jadi pelaku atau ikut-ikutan. Kalau lihat ada teman dibully online, jangan ikut nyinyir atau nambahin komentar negatif. Dan yang ketiga, berani speak up dan laporkan. Kalau tahu ada cyberbullying, bantu laporin atau kasih tahu ke orang yang bisa bantu. Dan yang terakhir, bijak pakai media sosial. Gunakan medsos buat hal positif, bukan buat nyakitin orang lain. Yang dimana intinya, jadilah pelajar yang cerdas, bijak, dan positif, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi teman-teman, dari materi yang sudah kita bahas tadi, kita bisa lihat bahwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu ternyata masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Sebagai warga negara yang baik, kita harus saling menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, kita bisa membantu menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan damai. Ingat ya, hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Jangan hanya menuntut hak, tapi juga jangan lupa melaksanakan kewajibannya.
Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat ya. Dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.